pasang mic Pak Ustadz. Kita udah mau lab, bentar lagi nyampe. Masya Allah, gimana nih Pak Ustadz kita ini Pak Ustadz? Kalau saya mau pasrah aja, Mas. Kan kemarin kan kita dapat iming-iming dari netizen, katanya disuruh apa? Itu apa, ruqyah? Ruqyah. Kira-kira mau nggak orang? Tapi nggak mungkin, kita diterima nggak di situ? Nanti ada cara saya sendiri. Insya Allah ya. Mudah-mudahan diterima sama beliau. Soalnya kemarin didorong-dorong semua. Masya Allah. Jadi gini Mas, itu Bang Ilyas ya. Kalau sesuatu tuh kita diamkan, kemudian kita setelah diusir, kita nggak datang lagi ke sana. Betul betul. Yang saya yakini satu hal, pertolongan Allah itu datang di saat yang tepat. Betul sekali. Jadi kita harus tetap datangin sampai apapun yang terjadi, kapanpun ya. Sampai dia sadar. Karena ini sudah menjadi tanggung jawab saya juga nih Pak Ustadz, Bapak Ujang kan. Iya. Jadi mau nggak mau supaya kita membawa Pak Ujang pulang atau gimana lah, mudah-mudahan lah, pokoknya ada perkembangan lah hari ini. Insya Allah kita udah berdoa sepanjang jalan tadi, ya Allah bermudahkan ya Allah, Insya Allah. Ya udah Din, mulai saja. Udah ya, lampu udah hidup pasti udah mulai ya. Ya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saudara, sahabat, subscriber dimanapun semua berada, sahabat-sahabat Sapulidi Channel dan Ustadz Abdul Khair juga memiliki channel Asgar Blade. Masya Allah, kalau mau beli golok dengan beliau luar biasa, golok beliau ini saudara. Apalagi ini mau lebaran haji nanti ya. Persiapan buat beli golok, Masya Allah ya. Coba pijak-pijak dulu, subscribe apa tombol merah yang di Asgar Blade. ASGHAR BLADE gitu ya, Asgar Blade. Masya Allah, Masya Allah lah pokoknya saudara. Saya pun luar biasa berkah beliau juga, sehingga semangat Sapulidi. Kenapa? Karena masih enak menghadapi dukun ya. Kalau yang ini kayak fanatik banget gitu ya, susah. Kalau kita mau ngasih tahu bagaimana al-hikmah, masih juga disangka syirik. Ya udah, kita tetap sabar lah, insyaallah. Bela saudara, terlebih dahulu kita seperti biasa bersolawat kepada baginda Rasul kita, ya Habibi, ya Habibana, ya Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti, insyaallah ya. Amin amin. Jadi terutama ya salawat yang kita harapkan yaitu salawatnya Ustadz Abdul Khair lah, yang luar biasa. Semalam aja Sapulidi langsung ya pokoknya Ustadz langsung salawat aja lah, merdunya itu sampai hati pun jadi tenang juga, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun, Allah. Anta nurun fauqa nuri, anta iksiru wa ghani, anta misbahu syuduri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
Semoga sholawat serta salam tercurah buat kita semua, khususnya kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga kita mendapatkan syafaat di hari kiamat. Amin. Amin. Allahumma amin. Masya Allah. Insya Allah semoga malam hari ini di penghujung jalan ini kita bisa membawa kebaikan. Tidak ada percekcokan, tidak ada keselisih pahaman, tidak ada kegaduhan. Yang jelas kembali ke niat silaturahim. Jadi silaturahim nggak ada kita mau gimana pun, karena sudah menjadi tugas saya untuk menyelesaikan permasalahan ini semua, insyaallah ya. Gimana Syirot? Nih udah sampai kita nih. Sampai ya. Sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Kalau nggak bandel bukan sapu lidi ya. Bukan. Kita harus ngeyel. Tapi tetap sabar ya Ustaz ya. Ya, betul. Sabar insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ayo Ustaz. Amal surat. Assalamualaikum. 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 Masya Allah. Untuk apa lagi kalian datang ke sini? Nanti dulu Ustaz. Sabar dulu lah. Sabar dulu. Tidak lagi bicara dengan kalian. Untuk apa lagi kalian datang ke sini? Tenang dulu Ustaz. Ada kan kita itu bahasanya bawa dengan hati yang tenang. Saya tidak perlu bicara dengan kalian lagi. Lagipun kan kata Rasulullah, fal yukrim doifa, muliakanlah tamu. Kami tamu Allah. Masa kami seperti itu kan? Kalau bukan hadis Nabi SAW, kalian saya izinkan masuk. Boleh, silakan masuk. Masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Maaf Ustaz. Malah belum salaman, Masya Allah. Alhamdulillah. Sabar ya Ustaz ya. Ya Allah ya Rabbi. Jangan marah terus Ustaz. Nanti kita cepat tua. Kan ya, seperti itu. Silaturahim. Tetap kami akan silaturahim. Anda tahu kan pasti tujuan kami. Perjalanan kami bagaimana, ya kan tahu pastinya. Jadi begini aja Ustaz. Pada dasarnya semua makhluk Allah, khususnya manusia, punya cara dakwahnya masing-masing. Ya saya tahu. Sebenarnya kita semua ini sama tujuan kita kepada Allah. Cuman cara kalian yang salah dan sesat. Itulah. Begini Ustaz, saya jelaskan sedikit ya. Ada kewajiban dakwah bagi umat muslim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat untuk orang-orang beriman. Itu sebabnya Bang Ilyas dakwahnya dengan merantas dukun. Ada orang yang dakwahnya di mimbar-mimbar. Ada orang yang dakwahnya dengan sedekahnya. Khusus saya, kalau saya mungkin dakwahnya dengan cara ruqyah. Cara ruqyah? Iya Ustaz. Nabi katakan orang yang meruqyah dan yang diruqyah kulluhum finnar, semua di neraka. Begini Ustaz, kalau antum mentafsirkan tentang hadis itu, antum saklek dalam berpikir. Ruqyah itu ada dua Ustaz. Saya jelaskan dulu ya, Yang pertama ruqyah syar'iyah, yang kedua ruqyah syirkiyah. Ruqyah syar'iyah adalah ruqyah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Pernah ada seorang sahabat Rasulullah terkena gigit kalajengking di tangannya. Kemudian Rasulullah membacakan Al-Fatihah, racun dari tangannya keluar. Artinya ruqyah sudah diajarkan oleh Rasulullah, ya kan?
dengan cara ayat-ayat Allah yang dibacakan. Yang kedua, ruqyah syirkiyah. Inilah yang mungkin antum bisa sesatkan. Itu kita sepaham. Contoh meruqyah dengan sesajian, meruqyah dengan keris dan sebagainya. Itu yang tidak diperbolehkan. Jadi jangan saklek dalam berpikir, Ustaz. Seperti itu. Pokoknya tidak. Kalau Saya memang tidak sependapat. Kenapa tidak sependapat? Ketika ruqyah, maka kedua-duanya orang yang diruqyah maupun diruqyah maupun yang meruqyah semuanya di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Apakah antum bisa memastikan hal itu? Tidak bisa, Ustaz. Sekarang begini saja. Ya kan? Untuk membuktikan ilmu Allah Subhanahu wa taala, syar'i atau tidaknya. Boleh antum ruqyah saya. Baik. Atau nanti setelahnya biar deal, ya kan? Antum ruqyah saya. Baik. Saya ruqyah antum. meruqyah Nah, cocok ya, deal ya. Bagaimana Bang Ilyas? Nggak masalah. Syarat? Bismillah ya, insya Allah. Dengan ayat-ayat Allah yang saya yakini. Karena begini Ustaz, saya mencium adanya sesuatu. Kenapa antum sering emosi? Kenapa antum sering mudah menyalahkan orang lain? Mungkin ada sesuatu dalam diri antum. Baik, kita buktikan. Baik, nggak apa-apa ya. Bismillah ya. Di mana? Ini disaksikan di video. Kita saksikan biar semua orang-orang bisa mengetahui. Baik, Bismillah. Di sini aja ya. Di mana sih? Saya duduk. Si Pak Ujang nggak ada ya? Pak Ujang lagi di belakang Pak Ujang. Ya. Mungkin beliau bisa menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabarnya Pak Ujang? Sehat. Masya Allah. Silakan duduk. Insyaallah kita naik baik kok, insyaallah ya. Saya berharap malam hari ini kita bisa dengan cara damai. Jadi biarkan dulu saya yang pertama diruqyah oleh Ustaz Alwi, ya kan? Dan kita lihat reaksi apa yang ada dalam diri saya, baru nanti sebaliknya saya akan ruqyah. Saya duduk di sini aja ya. Ruqyahnya duduk atau guling? Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi la fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ustaz, ada reaksinya? Tidak ada. Jadi begini Ustaz. Antum berkata orang yang diruqyah dan orang yang meruqyah itu masuk dalam nerakanya Allah. Benar. Jadi setelah saya ajak kesepakatan ini, ya kan, artinya antum bersedia untuk meruqyah saya. Ini hanya untuk membuktikan, ya kan. Sekarang silakan Anda duduk. Sekarang giliran saya, biar kita deal, ya, untuk saya meruqyah antum. Janji ya. Baik, siap insyaallah. Madhabnya ke sana Ustaz. Madhabnya ke sana. Baik. Bismillah. Pejamkan mata dan saya akan meruqyah Anda dengan berwasilah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya Sayyidal Mursalin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahi arqik wallahu yashfik.
min kulli da'in yu'dik wa min syarri hasidin idza hasad wa min syarri kulli dhi'in adhibil ba'sa rabban nas ishfi wa anta syafi ukhruj ya Allah la shifaan illa shifauka as'alullah. Duduk, tenang, duduk. As'alullah al-azim rabbal arsil azim ayasmiyaka. Ais, duduk. Ukhruj ya Allah. Keluar engkau dalam jasad ini. Keluar dalam jasad ini. Jangan. Ukhruj ya Allah. Bismillah. Saya yang menguasai dirinya. Astagfirullahaladzim. Anda tidak sadar bahwasanya Anda telah Saya yang menguasai dirinya. tenang dulu. Tenang. Hati-hati Ustaz. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ukhruj ya Allah. Keluar dalam jasad ini. Siapa engkau? Jangan ganggu. Keluar dalam jasad ini. Alwi. Duduk. Dia orang yang sabar. Kita berdamai dengan cara bicara bisa baik-baik. Tenang. Dia orang yang sabar. Ukhruj ya Allah. Kalian Tenang. telah mengganggu dia. Anda siapa? Saya mau tanya. Saya orang yang menguasai diri Alwi. Saya bicara baik-baik. Saya yang menguasai diri Alwi. Baik. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Tenang. Allahu Akbar. Bismillah. Allahu Akbar. Tenang. Gimana Ustaz? Duduk. Kita bicara baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sekarang saya mau tanya sama antum. Antum siapa? Saya yang menguasai diri Alwi. Dari mana antum berasal? Dari sungai seberang sana. Istighfar antum. Muslimkah atau kafirkah Anda? Muslim. Anda muslim tapi menguasai diri seseorang. Anda telah Dia orang yang sabar. Anda telah salah. Anda ini makhluk Allah, jin yang masuk dalam tubuh dia. Anda menghancurkan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beristighfar kepada Allah dan bertaubatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak. Biarkan dia berjalan pada dirinya sendiri. Biarkan dia Tidak suka dengan orang yang sabar. Astagfirullahaladzim. Kenapa Anda tidak suka dengan orang yang sabar? Karena orang sabar dekat dengan Allah. Anda mengaku muslim tapi Anda tidak mau ya orang muslim dekat dengan Allah tapi Anda mengaku muslim. Anda dalam kemusyrikan. Istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tahu Pak Alwi orang baik, tapi Anda bertobatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak. Anda tahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak. Sabar, tenang dulu, tenang. Kita duduk baik-baik. Kita duduk baik-baik. Oke? Kita ngobrol baik-baik. Duduk baik-baik. Oke? Sekarang saya kasih tahu sama Anda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turun ke bumi itu adalah rahmatan lil alamin. Rahmat bagi seluruh umat manusia. Ya kan? Kalau Anda seperti ini, Anda akan hancur sehancur-hancur nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala, mengganggu umat muslim yang ada dalam hatinya. Pak Alwi orang baik, tapi kenapa antum yang menghancurkan dirinya? Saya tidak mau Pak Alwi jadi orang baik. Akbar. Istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu tahu nerakanya Allah? Dia orang yang penyabar. Kamu tahu nerakanya Allah? Tanamkan pada dirinya rasa paling benar. Astagfirullahaladzim. Tenang. Saya tidak akan bermain dengan kekerasan, tapi saya memberi kebaikan. Ini ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengarkan saya bersolawat. Kamu akan gentar dengan solawat saya. Kamu akan merasa sedih dengan solawat saya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bertobatlah, menangislah engkau karena takut kepada Allah dan Rasulnya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Langsung saja kita keluarkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Ukhruj ya Allah. Bismillah. Allahu Akbar. Alhamdulillah rabbil alamin. Insyaallah Ustaz. Ustaz. Astagfirullahaladzim. Ustaz, bangun. Saya netralkan dulu ya. Ya, Iya, bantu netralkannya dari belakang ya. Saya netralkan dari depan, antum dari belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala. Oke, Ustaz. Buka matanya. Kita sambil duduk aja ya di sini ya. Allahu Akbar. Insyaallah. Allahumma sholli ala sayyidina. Ustaz, inilah yang kami khawatirkan dari antum. Antum sendiri merasakannya. Tidakkah engkau beberapa waktu, bahkan beberapa tahun yang lalu, hal ini selalu merasuki? Benar kan bahwasanya antum selalu terbawa amarah? Tidak pernah ada kesabaran di dalam diri. Ya, saya baru menyadari kalau selama ini ada sesuatu di dalam diri saya. Allah. Sehingga membuat saya senantiasa merasa paling benar. Saya senantiasa emosi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin dengan kejadian ini saya tidak akan lagi menyalahkan orang lain. Alhamdulillah ya Allah. Bahagia hati saya. Bahagia hati saya, Mas. Alhamdulillah, Masya Allah. Gak nyangka. Alhamdulillah. Saya tidak merasa paling benar dan tidak mudah saya untuk mengkafir-kafirkan orang lain. Alhamdulillah. Dan juga saya terima kasih dengan yang telah menobatkan Pak Ujang. Masya Allah. Mudah-mudahan saya bisa dijumpakan dengan Pak Kiai yang menobatkan Pak Ujang. Masya Allah. Temennya aja sudah sehebat ini, apalagi Pak Kiainya. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi ke depan kami pun akan temukan kita bersilaturahmi semua, Ustaz. Ya, Jadi besar harapan saya. Ustaz, saya rasa kita tidak perlu lagi untuk berdebat. Saya tidak akan pernah menyalahkan kelompok manapun antum berada. Persis yang seperti saya katakan, walana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kami amalan kami, bagi Anda amalan Anda. Kami tidak memaksakan hal itu. Ya kan? Tapi kami minta tolong. Yang antum sampaikan tadi, kita tidak perlu untuk menyesat-nyesatkan orang. Tidak perlu untuk menyalah-nyalahkan orang. Biarkan mereka dengan amalan mereka masing-masing. Dan biarkan saya berdiri dengan keyakinan saya sendiri. Baik, Ustaz. Kami maklumi dan kami hargai. Hanya saja yang saya inginkan kita tetap bersaudara. Pernah antum menyampaikan ketika pada saat itu, kalau tidak mengikuti Allah dan Rasulnya, ya benar. Tapi jangan mengatakan itu bukan saudara saya. Anda melihat sendiri dengan kejadian tadi, ternyata benar dugaan kita. Betul. Ada sesuatu yang mengikuti dari Anda. Betul. Semoga Allah Subhanahu wa taala ridho dengan apa yang kita perbuat. Amin amin Allahumma. Kami mohon dukungannya, Ustaz. Dukungan Ustaz untuk supaya kami dakwah ini dilancarkan. Mohon doanya juga. Termasuklah kan dakwahnya kepada Pak Ujang ya, Pak Ujang. Pak Ujang ya. Alhamdulillah. Bang Ilyas. Gimana? Saya mohon nanti dengan Bang Ilyas Iya. bisa dijumpakan saya dengan Oh, kiainya, kiai itu ya insyaallah. Pak Ujang ini. Insyaallah. Saya ingin sekali berjumpa dengan dia. Insyaallah. Alhamdulillah. Saya pun kaget, Ustaz. Insyaallah. Dan terima kasih untuk Ustaz ya, Ustaz apa? Ustaz apa? Abdul Khair. Ustaz Abdul Khair yang telah membukakan pintu hati saya. Iya. Dan saya meyakini bahwasanya sesungguhnya wasilah ilmu Allah itu ada. Iya insyaallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah. Ustaz, setelah ini saya berharap Ustaz berwudu kemudian mandi di sini, sholat taubat lah. Ya, kita juga walaupun kita kan setiap hari pernah melakukan kesalahan kan, betul. bukan berarti bertobat dari hal sesuatu. Maksud saya setelah diruqyah ini amalannya berwudu atau mandi, baru kita sholat taubat minta kepada Allah. Terima kasih atas petunjuknya. Alhamdulillah. Jadi Ustaz, dengan adanya hal ini kami ingin ke depan kita tetap bersaudara. Nanti saya Bang Ilyas, Ustaz Sirot dan yang lain intut silaturahmi ke sini. Iya, saya tunggu nanti kedatangannya. Alhamdulillah. Bersama Pak Kiainya Insyaallah nanti. Pak Ujang ini. Iya. Kali jumpa. Baiklah alhamdulillah. Sudah lama ini saya tidak ketemu sama Pak Kiai. Jadi saya kangen sama Pak Kiai. Oke, siap insyaallah. Jadi saya tidak akan menahan Pak Ujang lagi kalau Pak Ujang ingin kembali kepada istrinya. Alhamdulillah. Semoga yang senantiasa mengganggu Ustadz tadi tidak akan pernah kembali, karena saya sudah membuat mereka, bahkan dia hancur sehancur-hancurnya dengan ayat-ayat Allah dan salawat atas kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu aja, Bang. Siap, alhamdulillah.
Ya, terima kasih Ustaz ya. Iya, saya juga terima kasih. Ini gimana Pak Ojang? Kita bawa pulang apa? Pak Ojang mau pulang atau gimana? Ya mau pulang lah. Mau pulang apa? Nunggu Kiai aja. Besok kita bawakan Kiai mumpung Pak Kiai aja. Beliau Mas. Kita jumpa dengan Pak Kiai. Oke, ya udah siap. Oke, alhamdulillah. Baiklah. Terima kasih banyak Ustadz. Masya Allah dengan dingin seperti ini. Enak. Pak Ujang, Luar biasa. pamit ya, mau melar obatnya Pak Ujang. Masya Allah, terima kasih banyak Mas, ya Ustadz ya. Terima kasih banyak ya. Ngomong-ngomong Bang Inyas, tadi ada yang ngeliat kacamata saya nggak jatuh? Oh, mana kacamata? Ada di Udin ya, Din? Oke, baik. Makasih Din ya. Oh, HP Ustadz Oh, juga. bisa ya, bisa. Maaf agak sedikit membuat kegaduhan tadi. Enggak apa-apa. Nggak apa ya. Mana? Mana ini? Semuanya Kacamata. Iya, baik. Iya, insya Allah. Saya pamit ya, Ustaz, Pak Ya, Ustadz Ujang. ya. Mas ya. Assalamualaikum Ustadz. Pecah nih kacamatanya. Terlepas. Acah ya. Yaudah, terima kasih banyak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. HP-nya. Yaudah, sirut. Supir. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Saya tadi ketawa Ustaz. Tapi saya kena pukul. Ya Allah, Rabbi, astagfirullahaladzim. Saya ketawanya gimana ya? Ya itu tadi. Iblis yang menguasai selama ini. Tapi alhamdulillah lah ya. Ketawa sama sirot tadi ya Allah. Insyaallah. Bukan karena enggak gimana tapi ya. Ya kemarin bentak-bentak ternyata ada sesuatu yang ada dalam diri. Masya Allah, alhamdulillah. Ini jadi gimana nih besok? Saya langsung aja ya ngasih tahu ya. Kalau saya Kiai ya, jujur aja ya. Jujur aja nggak apa-apa. Yang jelas nanti besok silaturahmi lebih adem kayak gitu. Oke siap, alhamdulillah. Berarti besok langsung aja Ustadz jadi Kiai aja ya? Ya langsung. Nyamur. Nggak apa-apa ya langsung. Nanti baru dikasih tahu lah gimana ya. Subhanallah. Hidayah ya Allah. Insyaallah. Alhamdulillah. Kacamata saya pecah. Jadi nanti Sirot nanti kalau ada warung kita beli air minum dulu ya. Alhamdulillah saudara, Masya Allah, akhirnya lunak juga batu Yang ditetes air tadi. yang ditetesi oleh air. Masya Allah, alhamdulillah. Di sini memang sebenarnya kita harus bisa menguasai lah emosi saudara, jangan sampai terkendali daripada emosi. Kita mengatakan diri kita benar, ternyata ada sesuatu di balik itu. Maka daripada itu kita introspeksi diri dulu. Berpikir baru berbicara, jangan sampai berbicara dulu baru berpikir. Insyaallah, alhamdulillah berkah dari silaturahim kita bersama Ustadz Abdul Khair di mana Ustadz Adli, alhamdulillah udah mulai tenang dan mengakui atas kesalahannya selama ini ya. Saya tuh pancing tadi biar dia tuh membahas masalah ruqyah kan. Ternyata benar. Ya, Alhamdulillah kata saya kan. Nah, terus yang kedua yang lucunya, dia mengatakan ruqyah itu tadi masuk neraka. Saya suruh dia ruqyah dia mau. Ya, itu yang lucunya. Itu yang jadi pertanyaan saya, kok mau dia kan? Katanya dia nggak bicara sama ruqyah. Sudah dikuasai itu, yakin saya. Tapi alhamdulillah. Ada hikmah di balik itu. Oke lah, alhamdulillah, baiklah saudara. Sampai di sini aja ya Ustadz ya. Iya. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.